Nasab itu ilmu pasti. Nasab itu ilmu pasti. Nah, sekarang ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Itu membentur atau apa namanya mendobrak atau menghajar daripada nasab dia sendiri pada abad yang ke-9. Seolah-olah masyarakat pribumi itu suka ngaku-ngaku nasab. Lah memang Wali Songo keluarga kamu, Wali Songo itu nasabnya pribumi. Ini kan menunjukkan ketololan yang luar biasa Muhammad Husin Al-Habsyi ini, Mas. Pusing. Ya Imat, ini kita putarkan. Monggo. Nanti langsung aja berikan tanda atau instruksi stop jika pada suatu momen ingin langsung dikomentari begitu ya. Iya. Nah, ini video pertama yang akan kita putarkan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, lah harus dipahami bahwasanya tentang pembahasan nasab. Nasab itu ilmu pasti. Nasab itu ilmu pasti. Nah, sekarang ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Karena kabar yang tidak jelas. Tiba-tiba ngomong begini, saya ini keturunan Sunan Giri. Tuh, kok kamu bisa tahu? Iya, saya tuh pernah naik bis, ketemu sama bapak-bapak tua, dibilangin, kamu itu keturunan Sunan Giri. Berarti saya keturunan Sunan Giri. Ini berarti yang ngomong sama yang diomongi jeleknya podo ini berarti. Yang namanya nasab, kamu, nah bapakmu yang keempat kamu tidak tahu namanya kok kamu bisa ngaku keturunan Sunan Giri. Tidak bisa begitu. Tapi nasab itu ada ilmunya aja jelas. Tapi ada ilmunya jelas. Nah, kalangan para habaib ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dan ada namanya pohon nasab. Dulu tuh generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Beliau ini Masya Allah, itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Dibuat pohon begitu. Jadi orang ngaku-ngaku langsung ketahuan. Ada enggak di pohon? Tidak ada. Berarti bukan. Punya semuanya beliau ini. Betul. Masya Allah, khidmat kepada urusan nasab luar biasa. Orang yang ahli nasab julukannya An-Nasabah. Bukan nasabah, Bang, bukan ya. An-Nasabah itu dari ilmu nasab. Itu nasab itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Misalkan ada orang, saya keturunan Habib Abdullah Al-Haddad. Saya pernah mengucapkan, tidak bisa. Saya punya catatannya kok. Saya punya ayah fulan, udah meninggal makamnya di sini. Yang saya lagi ini, udah meninggal makam sini. Lagi ini, orangnya di sini. Ada semua catatan itu. Sampai kepada Habib Abdullah bin Alwi, ada dicek, benar ada. Nasab itu ilmu pasti. Maka nggak bisa sembarangan orang menasabkan diri kepada yang bukan ayahnya. Saya ke Kiai Imat. Kiai Imat, kurang lebihnya bisa menangkap ya Imat ya, tentang poin-poin yang dijelaskan oleh Habib Muhammad Husin tersebut. Bagaimana ya Imat? Ya, saya bisa menangkap beberapa poin dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'alawi ini. Ba'alawi Husin ya namanya. Bahwa yang pertama titik poin adalah tentang nasab itu adalah ilmu pasti. Yang kedua bahwa background dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'alawi ini adalah bahwa ada orang yang mengaku bernasab kepada Sunan Giri. Yang kedua adalah tentang bagaimana para Ba'alawi rapih di dalam mengurut dan mencatat silsilah. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'alawi tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Pertama, sebenarnya yang disampaikan untuk poin pertama, yaitu tentang bahwa nasab adalah ilmu pasti,
Ini di situ saya setuju, ya. Karena nasab adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Menurut sebagian para ahli, sejarah adalah termasuk di dalam ilmu pasti. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa sejarah bukan ilmu pasti. Dari perbedaan sudut pandang dua kutub ini sebenarnya muaranya sama. Mereka yang mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pasti, yang dimaksud di dalam sejarah itu adalah sejarah masa lalu yang betul-betul terjadi berdasarkan dengan bukti yang faktual, yang empiris. Maka disebutlah itu sejarah sebagai ilmu pasti. Adapun sejarah yang mengalami pembelokan, kemudian disebut sejarah, itu ada kaitnya. Sejarah palsu misalnya, atau sejarah yang telah mengalami pembelokan. Kemudian menurut yang kedua bahwa sejarah itu bukan termasuk ilmu pasti, mereka menganggap kait-kait tentang sejarah itu, bahwa ada sejarah yang asli, ada sejarah yang palsu, itu itu tetap disebut dengan sejarah walaupun dengan penamaan tambahan, yaitu sejarah palsu. Tetapi menurut kelompok pertama, sejarah adalah ilmu pasti. Yang dimaksud dengan sejarah adalah sejarah yang betul-betul faktual terjadi pada masa di mana sejarah itu diatribusikan titi mangsanya. Adapun hal-hal yang fiksi, hal-hal yang hanya bersifat dongeng atau pembelokan sejarah, maka itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai sebuah sejarah. Karena nasab bagian daripada sejarah, maka nasab juga adalah ilmu pasti. Itu saya setuju sampai di sana apa yang dikatakan oleh Ba'lawi Husain tadi, bahwa nasab adalah ilmu pasti. Oleh karena itu, tadi dia juga mengatakan bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi. Ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang pakar nasab yang bernama Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Duwailimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa yang dinamakan dengan isbat nasab la yasbutu birru'yah. An-nasabu la yasbutu birru'yah artinya bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi-mimpi. Nah, cuma sayangnya Ba'lawi tadi itu membuat contohnya kepada nasab Sunan Giri, bahwa ada keturunan Sunan Giri, kemudian yang dia merasa sebagai keturunan Sunan Giri berdasarkan mimpi. Kemudian Ba'lawi tadi juga mengatakan bahwa kalau para habaib Ba'lawi itu nasab mereka tercatat dengan rapi. Bahkan ada seorang nasabah dari Ba'lawi yang mampu untuk menghafal dengan catatan yang rapi seluruh Ba'lawi yang ada di Indonesia dan Malaysia. Ini ada falasi di sana yang disampaikan oleh Ba'lawi tadi. Ya, sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi tadi itu membentur kepada nasab Ba'lawi sendiri. Di mana nasab Ba'lawi ini pada permulaan abad 9 itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Ba'lawi tadi, bahwa nasab Ba'lawi sama sekali tidak dapat ditemukan referensinya sebelum pengakuan Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Kemudian di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah banyak sekali riwayat. Salah satunya adalah riwayat bagaimana katanya seseorang bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah datang dan menitipkan Ba'lawi sebagai titipan keturunan dari Rasulullah. Maka yang disampaikan oleh Ba'lawi tadi, Husain Al-Muhdar siapa tadi? Husain Al-Habsyi. Husain Al-Habsyi itu membentur atau mendobrak atau menghajar daripada nasab dia sendiri pada abad yang ke-9. Kemudian juga dalam kitab An-Nurus Safir Mas Rifki itu ada sebuah riwayat di mana seorang yang bernama Syihabuddin Ahmad, yang Syihabuddin Ahmad ini ada di abad ke-10 Hijriah, di dalam kitab An-Nurus Safir itu
diriwayatkan bahwa ketika dia masih mengalami keraguan tentang makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut, dia berada dalam keadaan tidak ingat. Ya. Kemudian Ahmad bin Isa datang kepadanya, kemudian dia bertanya kepada Ahmad bin Isa, apakah betul makammu itu yang ada di Hadramaut ini, wahai Ahmad bin Isa? Kemudian Ahmad bin Isa mengatakan, na'am. Dari situ kita dapat menarik sebuah benang merah antara apa yang diucapkan oleh Ba'alawi Husain Al-Habsyi tadi dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam nasab Ba'alawi yang penuh dengan itu haluisme, yang penuh dengan nilai-nilai yang seperti yang dikatakan oleh dia. Satu sisi dia mengatakan bahwa nasab itu adalah ilmu pasti, di sisi lain banyak riwayat-riwayat di dalam tradisi literatur Ba'alawi yang mengatakan bahwa beberapa macam item-item sejarah kenasaban mereka itu diisbat oleh mimpi, walaupun itu di dalam Alkitab Al-Burqatul Musiqa secara empiris kita dapat melihat di dalam kitab itu nasab mereka itu mulai dibangun pada abad 9 itu. Tetapi nasab Ba'alawi ini nasab yang betul-betul keluar, yang betul-betul muncul, timbul di abad 9 itu. Rumel Abbas pernah mengatakan bahwa sebenarnya Ali As-Sakran bukan yang pertama. Karena di dalam nasab itu, di dalam kitab Al-Burqatul Musiqa itu, Rumel Abbas itu mengatakan bahwa Ali As-Sakran hanya mensyarahi atau mengomentari sebuah syair yang diciptakan oleh Bakusher. Rumel tidak tahu kalau Bakusher itu adalah temannya Ali As-Sakran itu sendiri. Bisa jadi puisi-puisi yang diciptakan oleh Bakusher itu adalah puisi pesanan dari Ali As-Sakran karena dia masih hidup sama gitu. Dia adalah murid daripada pamannya Ali As-Sakran itu. Ya kalau misalnya orang yang hidup satu masa kecilnya bareng, saya lagi bikin kitab nih Al-Burqatul Musiqa tentang nasab Ba'alawi. Coba tolong dong bikin puisi tentang nasab kami. Sehingga bukan hanya dari kami kalangan Ba'alawi yang mengisbat nasab kami, tetapi dari orang lain juga mengisbat. Itu bisa saja terjadi. Maka sejarah dan nasab itu jangan sampai masuk di dalam filsafat yang abstrak. Karena sejarah dan nasab itu adalah sesuatu yang konkret, faktual, maka jangan sampai difilsafati sehingga nilai kekonkretan dan faktualnya sebuah nasab dan sejarah itu kemudian menjadi abstrak. Kadang-kadang moral sejarah itu Mas Rifki memang mempengaruhi manusia yang ada. Ya, tetapi kejujuran seorang sejarawan di dalam bagaimana dia menulis sehingga menghadirkan sebuah historiografi yang betul-betul nyata terjadi di masa lalu ini sangat penting agar apa? Kemenangan, kekalahan, kegetiran, kepahitan, kemanisan itu semuanya dapat terekam kemudian jadi pelajaran untuk kita hari ini dan masa depan di dalam membangun peradaban. Nah, kalau umpamanya sebuah bangsa ya menulis sejarah, kemudian menulis sejarah yang sudah mempunyai nilai-nilai moral, di sana moral dimasukkan untuk kepentingan sesuatu hal misalnya, itu nilai historiografinya itu akan hilang. Kemudian dia menjadi sebuah filsafat atau sinkronisasi sejarah untuk mencapai tujuan bersama. Dan ini akan mengkaburkan posisi-posisi kesejarahan itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, memang di satu sisi historiografi murni sesuai dengan fakta dan kenyataan di masa lalu itu kadang-kadang bagi suatu daerah yang tidak memiliki spirit perjuangan di masa lalu itu mungkin
akan kurang bisa untuk menjadikan mereka yang hadir hidup di hari ini kemudian bisa menatap masa depan dengan penuh kebanggaan. Nah, tetapi para pakar ini sedang mengadu teori. Apakah penting kita untuk menghadirkan sejarah apa adanya, atau kita harus mengkolaborasikan sejarah dengan moral sejarah, sehingga suatu sejarah yang tidak baik di masa lalu kemudian tidak menjadikan orang-orang yang terkait dengan kedaerahan sejarah itu terjadi, tidak menjadikan dia menjadi orang-orang yang inferior. Nah, kalau misalnya seperti daerah-daerah tertentu, ini sebut saja Banten misalnya, Mas Rifki, ini sebagai contoh saja. Iya. Itu sejak 1800, di mana VOC itu kemudian bangkrut, kemudian Perancis, Belanda, kemudian betul-betul menjajah, karena sebelumnya kan sejarah yang mengatakan kita dijajah 350 tahun itu tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya sejak kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten pada tahun 1590-an itu, dia datang untuk pertama kali sebagai pedagang. Kemudian sampai 1800, dari mulai 1600 sekitar 200 tahun itu mereka hanya mengadu domba antara satu kerajaan dan kerajaan lainnya. Nah, kemudian kerajaan Banten yang telah dikuasai secara ekonomi sejak 1682 sampai 1800, kemudian betul-betul dihancurkan oleh Prancis Belanda itu pada 1808. Sejak itu masyarakat Banten itu berontak karena dia telah merasa betul-betul dijajah. Maka baru beberapa tahun sejak keruntuhan daripada Kesultanan Banten 1808 dia diruntuhkan dengan perang dari Sultan Aliuddin yang memenggal kepala seorang Belanda yang bernama Peter de Puy. Kemudian disusul dengan Kiai Nuriman yang memberontak dari Pandeglang, disusul oleh Mas Jebeng, disusul oleh tahun berikutnya oleh Mas Jakaria, disusul tahun berikutnya oleh Cilegon, kemudian disusul lagi oleh Nyimas Gampara, Nyimas Melati. Kemudian setiap tahun sampai perang Cikande dan perang Caringin itu setiap waktu terjadi sebuah peperangan sampai 1926. Kemudian sampai sebelum merdeka. Maka moral sejarah masyarakat Banten yang anti penjajahan itu kemudian mengkristal sampai sekarang bahwa kita anti kepada penjajahan. Dan yang nilai-nilai seperti itu, sejarah yang secara faktual memang betul-betul terjadi di masa lalu, apabila kesejarahan itu kemudian dicatat apa adanya, itu tidak menjadi masalah, bahkan akan menjadi spirit yang sangat kuat bagi masyarakat untuk dia itu muncul sebagai manusia-manusia merdeka, manusia-manusia yang ingin menjadi manusia yang tidak ada dalam kendali orang lain. Tetapi kalau semacam Ba'lawi, ini kita sebenarnya mau ngomong Ba'lawi. Alhamdulillah ini udah ada Kiai Haji Dr. Ubaidillah Tamam Al-Mutamakin. Assalamualaikum Kiai Dr. Ubaidillah. Ya, saya. Tambah keberkahan ngobrol santai saya bersama Mas Rifki. Ini kita ngomong kemana-mana ini dokter. Kita tadi mengomentari seorang Ba'lawi yang bicara tentang nasab tidak boleh diisbat oleh mimpi. Sementara di dalam literatur Ba'lawi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan mimpi-mimpi. Kemudian Ba'lawi memberi contoh bahwa ada seorang yang mengaku keturunan Sunan Giri yang merasa dirinya keturunan Sunan Giri yang diisbat oleh hanya seorang kakek-kakek atau diisbat oleh mimpi-mimpi. Kemudian Ba'lawi ini Pak Dokter mengatakan bahwa kalau nasabnya para Ba'lawi ini dicatat dengan rapi. Bahkan di Indonesia ada seorang ahli nasab yang bisa untuk mendeteksi seluruh habaib Ba'lawi yang asli dari Indonesia dan Malaysia. Saya kira ada beberapa hal tadi saya telah komentari ini agar Kiai Dr. Ubaidillah ini
apa namanya juga bisa untuk mengikuti obrolan kita di malam hari ini, bahwa omongan-omongan Balawi ini selalu falasi. Di sana ada hal-hal yang ia ingin sampaikan sebagai message. Yang pertama, bahwa nasab Wali Songo itu acak-acakan. Yang kedua, bahwa nasab Balawi itu rapi. Yang ketiga, dia kemudian memotong bahwa siapapun yang mengaku turun Wali Songo, maka dia harus mempunyai data-data yang kuat. Sehingga sampai Rizik Syihab itu agak ngelelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengen diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Ini mungkin ada enggak ini video yang bisa ditampilkan, videonya Rizik Syihab yang Ada, nanti ada. Dr. Ubedillah nanti akan komentari ini. Ya ada. Saya ini Mana dulu ya. coba? Cari. Saya ucapkan selamat datang pada Yai Tamam Munji. Assalamualaikum Yai. Salam wabarakatuh, Mas. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya dibikin mulah batin belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syara'an al-i'timad al-basmah wirasiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Enggak boleh. Haram secara syariat. Nah, saya kira cukup sampai di situ video dari Imam Unyil dan mantunya ya tentang tes DNA itu. Jadi banyak publik telah mengetahui bahwa ada ketidakkompakan suara atau pikiran antara mertua dan menantunya tentang tes DNA ini, di mana Rizik Syihab mengatakan tes DNA, mantunya mengatakan akhirnya haram di dalam syariat untuk tes DNA. Monggo ini Yai Tamam atau Yai Imad mengomentari tentang video tersebut. Monggo Kiai Imad barangkali. Ya, itu ada asbabul wurudnya itu Mas Rifki, di mana seorang Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas itu berbeda pendapat. Itu video Rizik Syihab itu video yang ada atau muncul sebelum isu nasab ini muncul, yaitu ketika adanya sebuah gerakan dari para keturunan Wali Songo yang ingin kemudian mereka mengumpul, membuat satu perkumpulan untuk menghimpun nasab-nasab yang berserakan untuk dijadikan dalam satu payung perkumpulan keturunan Wali Songo. Kemudian dari sebagian riwayat yang ada sesuai dengan fakta historis Suhroy Sifadoh ketika itu, ada para turun Wali Songo itu yang menyatakan ke Balawi. Nah ini riwayat yang menyatakan bahwa Wali Songo ke Balawi ini ada di dalam kitabnya Balawi, yaitu kitab Syamsul Zahirah yang ditulis atau dicetak ulang 1984. Kemudian itu setelah ditelusuri itu akan mentok kepada 1930 sampai 1969 ditulis oleh Salim bin Jindan. Akhirnya dari Balawi ini banyak yang keberatan karena banyak keturunan Wali Songo yang pakai gelar Habib waktu itu. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Balawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi itu. Nah, bagi mereka-mereka yang mengaku keturunan daripada Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Nah, semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Yaitu ketika hasil uji tes DNA para sadah-sadah
keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Bahlawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Ada beberapa catatan saya, Mas Rifki. Oke. Tadi sudah saya sampaikan Pak Diman iklan saya untuk Kiai Maduddin Otsman, Mas Rifki, dan Kiai Fuad Plaret. Sebelum saya menyampaikan catatan saya, sebenarnya sudah banyak hikmah yang menunjukkan siapa Ba'alwi itu, Mas. Tetapi lagi-lagi wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Terkait dengan bagaimana serangan Rizik Syihab terkait dengan tes DNA, itu sebenarnya kan tidak pidato biasa, Mas. Itu pidato menyerang masyarakat pribumi sebenarnya, Mas. Jadi kalau saya analisis dari teori Foucault, ada penyerangan untuk masyarakat pribumi dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan senjata, bukan dengan pistol atau bom atom, tapi dengan ilmu pengetahuan. Targetnya adalah menghegemoni, Mas, dengan cara seolah-olah mereka itu memiliki kebenaran yang valid, yang absah, yang verifikatif, yang bisa dibuktikan terkait dengan tes DNA itu. Nah, saat itu dia belum tahu kalau tes DNA itu sebenarnya justru menunjukkan kalau dia itu tidak valid. Tapi kan masyarakat pribumi dikira orang-orang tolol, orang-orang bodoh, Mas. Nah, Rizik Syihab tidak tahu di masyarakat pribumi itu ada Dr. Sugeng yang memahami DNA, sehingga Rizik Syihab memakai senjata tes DNA. Itu sebenarnya senjata penyerangan terhadap masyarakat pribumi yang seolah-olah masyarakat pribumi itu tidak punya hak sama sekali mengaku cucu Nabi. Nah, tetapi sebenarnya itu kan ungkapan orang tekanan batin, Mas. Tekanan batin untuk mendapatkan pengakuan sebagai cucu Nabi dengan menekan, mengintervensi atau menyerang secara verbal pada masyarakat pribumi yang sebenarnya masyarakat pribumi tidak tahu menahu. Masyarakat pribumi itu tidak tahu menahu, tidak ada masyarakat pribumi yang ngaku cucu Nabi, itu tidak ada. Tapi Rizik Syihab menyampaikan seperti itu sebenarnya kan dalam teori Sigmund Freud itu kan sebagai bentuk kompensasi untuk menghibur diri sendiri yang sedang tertekan, untuk lebih menguatkan kepada publik biar diakui sebagai cucu Nabi, sehingga seolah-olah mencari objek serangan, objek yang bisa dikambing hitamkan untuk mendapatkan titik balik kemuliaan Rizik Syihab dengan mengungkapkan seperti itu. Kajian psikologisnya kan di situ, Mas, sebenarnya. Tapi ternyata Allah menunjukkan suatu perkembangan yang tidak menunggu waktu lama menjawab ungkapan Rizik Syihab yang menjadi titik balik, kalau istilah saya itu pagar makan tanaman. Yang diandalkan Rizik Syihab tes DNA untuk membangun hegemoni di hadapan masyarakat pribumi, seolah-olah dia itu valid dalam konteks tes DNA, valid dalam konteks catatan, valid dalam konteks sejarah, valid dalam konteks argumentasi bahwa dia itu nasab yang terkonfirmasi ke Nabi, ternyata gagal semua, dibalik oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat. Tapi yang bisa memahami ini kan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran ini semua kecuali orang-orang yang mau berpikir, Mas. Apalagi Muhyiddin nggak mau berpikir sampai seperti ini, Mas. Oke, sama seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hussein Al-Habsyi itu, Ba'alwi, itu sebenarnya kan juga serangan untuk pribumi, Mas. Pribumi ini sebenarnya orang-orang Allah yang nggak tahu menahu, tapi menjadi objek serangan biar mendapatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi sebenarnya, Mas. Ini kan bisa dipahami secara psikologis bagi yang memahami teori psikologi, Mas. Atau bisa dipahami dari teori Foucault
untuk melakukan kekerasan di era modern itu kan melalui ilmu pengetahuan. Makanya ini kan titik kejahatan Ba'alwi, sekali lagi saya katakan jahat sekali. Cuman masyarakat kan banyak yang tidak memahami kekerasan-kekerasan verbal. Muhammad Husin Al-Habsyi kan dia mengatakan ilmu nasab itu ilmu pasti. Keren Ya. kan ini? Keren. Artinya juga kita sebenarnya kan nggak perlu berdebat dengan mereka. Ketika mereka menggugat tesis Kiai Imad, itu sebenarnya mereka itu sudah mendapatkan jawaban dari mereka bahwa tesis Kiai Imad itu tesis sejarah. Terkait sejarah itu adalah terkait ilmu nasab, dan ilmu nasab itu adalah ilmu pasti. Sehingga secara otomatis ungkapan Muhammad Husin Al-Habsyi ini adalah mematahkan framing atau bahkan argumentasi yang dibangun oleh Ba'alwi untuk menyerang tesis Kiai Imad. Itu sudah terjawab oleh Muhammad Husin Al-Habsyi sendiri sebenarnya, Mas. Ya. Sehingga Kiai Imad nggak perlu capek-capek, sama Gus Aziz Jazuli nggak perlu capek-capek, itu sebenarnya sudah mereka patahkan sendiri sebenarnya. Lah, ini lagi-lagi harus dipahami bahwa Muhammad Husin Al-Habsyi itu sebenarnya sedang melakukan kekerasan verbal, penyerangan terhadap masyarakat pribumi sebagai objek kekerasan verbal untuk mendapatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi dalam bahasa saya, Mas. Dia mengatakan ilmu nasab ilmu pasti, tapi kemudian yang nggak enak, contohnya itu Wali Songo, Sunan Giri, Sunan Bonang, atau Sunan Kalijogo. Ini kan nggak enak, seolah-olah masyarakat pribumi itu suka ngaku-ngaku nasab. Lah memang Wali Songo keluarga kamu, Wali Songo itu nasabnya pribumi. Ini kan menunjukkan ketololan yang luar biasa Muhammad Husin Al-Habsyi ini, Mas. Lah, tes DNA-nya sudah berbeda, G sama O itu berbeda. Nah, dari tes DNA sendiri ini sebenarnya mereka sudah harusnya beristighfar, karena Wali Songo yang diakui sebagai keluarga mereka, bahkan dijadikan senjata mereka untuk menghantam pribumi secara verbal, melakukan kekerasan terhadap pribumi sebagai objek kekerasan untuk mendapatkan kemuliaan mereka, seolah-olah nasab mereka itu adalah pasti yang telah mereka tata secara rapi dan memasukkan Wali Songo sebagai bagian daripada mereka. Ini kan sebenarnya Ba'alwi sedang melakukan kekerasan. Cuman bedanya Muhammad Husin Al-Habsyi melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang lembut. Bahar Smith melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang kasar. Sama-sama melakukan penyerangan. Jadi saya tegaskan di sosial media ini, Ba'alwi sedang melakukan penyerangan terhadap masyarakat pribumi dengan berbagai versinya masing-masing. Ada versi Muhammad Habsyi, ada versi Bahar Smith, ada versi Rizik Syihab. Dan Lutfi itu bin nyata. Yahya, Yai. Kenapa? Lutfi bin Yahya masuk enggak? Sudah Mas Rifki sebutkan, jadi saya nggak perlu menyebutkan, Mas. Ya, Tamam bisa aja. Kira-kira itulah deret-deret hitungannya, Mas. Nah, secara teori yang dikatakan Rizik Syihab tentang perlunya tes DNA, dikatakan oleh Muhammad Husin Al-Habsyi, secara teori benar, betul. Nah, ketika itu dikatakan betul, itu kan menunjukkan sempurna kepalsuan mereka. Karena mereka setelah munculnya tesis Kiai Imad, nampak mereka betul-betul tidak punya data itu, Mas. Jadi kedustaannya itu betul-betul nampak di situ. Kemudian ini yang menarik, Mas. Hanif itu saya kira bisa membaca kitab, tapi nggak paham arah fikih, Mas. Selalu mengaitkan nasab dengan nusus, gimana itu? Saya selalu mengulang-ulang, silahkan dibuka kitab Al-Ahkam karya Imam Qarafi, bahwa nusus itu tidak ada hubungannya dengan waqa'ih. Jadi ada aturan bermadhab itu terkait dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wad'iyah. Dan itu kaitannya dengan nas. Tapi kalau kaitannya dengan waqa'ih, fakta sejarah, itu nggak ada hubungannya dengan nusus. Lah, tadi dikatakan Muhammad Husin Al-Habsyi bahwa ilmu nasab itu ilmu pasti. Berarti itu tidak ada hubungannya dengan nas. Nah, jika ilmu nasab itu ilmu pasti, maka tidak perlu ijma ulama. Karena tidak ada kaitannya dengan istihad. Nah, ijma ulama itu kan dilatar belakangi adanya istihad yang di situ saling berbenturan antara ulama satu ulama lain, yang dikhawatirkan nanti timbul
tidak maslahah di kalangan umat, maka masing-masing ulama yang memiliki ijtihad yang berbeda-beda itu bisa dikumpulkan untuk melakukan ijma. Dan ini hubungannya dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wad'iyah. Hubungannya dengan nas, hubungannya dengan aturan bermadhab. Sementara nasab itu adalah fakta historis yang berhubungan dengan waqa'i'. Tidak ada hubungannya dengan madhab, Mas. Mau misalnya ada banjir, bagaimana melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang kebanjiran, masa harus melakukan ijma ulama dulu, Mas. Ini kan jadi lucu semuanya. Dan sebenarnya tanpa disadari, Muhammad Husin Al-Habsyi, Rizik Syihab, itu sudah menjawab gugatan-gugatan Ba'alwi terhadap tesis Kiai Imad.